Kecerdikan Sintayong dalam meracik strategi terbaik untuk timnas Indonesia dengan berani memotong generasi bagi Indonesia rupanya bukan bualan semata. Sintayong membuktikan kehebatannya dengan membawa 3 tim Indonesia melangkah ke Piala Asia. Nyatanya, pelatih level dunia ini pun sudah mengakui kehebatan Sintayong semenjak melatih Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Asia, Indonesia memang satu grup dengan negara langganan Piala Dunia, yaitu Jepang. Pelatih 54 tahun itu menilai bahwa persiapan di grup D akan berjalan sulit. Kedekatan pelatih Jepang dan Sintayong sudah tidak diragukan lagi. Mereka mengenal satu sama lain semenjak sama-sama melatih tim Korea dan Jepang. Ia pun memaparkan bahwa pelatih lawan telah mengenal timnya dengan baik. Aku pikir semua grup itu sulit, kata Hajime Moriyasu. Tapi menurutku, kami berada di grup yang sulit. Banyak pelatih dari negara lawan mengenal Indonesia. Kami pikir kami juga harus mengambil langkah dan mempersiapkan diri dengan baik. Lebih lanjut, dia menyinggung peta kekuatan Indonesia yang dianggap dapat merepotkan negara Asia. Terlebih, ia mengisyaratkan tidak meremehkan tim manapun. Aku pikir kami harus mewaspadai semua tim. Dan setelah analisis menyeluruh, kami harus melakukan hal-hal lain agar kita dapat menunjukkan kekuatan dan menghilangkan kekuatan lawan. Pertandingan pertama Jepang akan menghadapi Vietnam pada 14 Januari. Laga kedua Jepang melawan Irak pada tanggal 19. Jepang melawan Indonesia pada 24 Januari. Jepang adalah tim yang paling banyak meraih trofi Piala Asia. Mereka pernah menjuarai Piala Asia edisi 1992. 2000, 2004, dan 2011. Di sisi lain, walau banyak pandangan buruk yang mengarah padanya, Sintayong rupanya tak gentar dan tetap fokus membawa Indonesia meraih prestasi tertingginya. Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, memuji pelatih Indonesia yang setinggi langit ketika kembali ke Korea Selatan. Park Hang-seo menjawab sejumlah pertanyaan dari media. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah mengenai ketegangannya dengan Sintayong yang sempat memanas semenjak menjadi pelatih. Bukan meremehkan, pelatih berusia 65 tahun ini justru melontarkan pujian setinggi langit kepada Sintayong. Tidak ada yang namanya perselisihan dengan junior, biasa saja, ungkapnya. Aku rasa tidak perlu meremehkan Sintayong atau pelatih lain dalam sebuah wawancara. Aku pikir kita harus selalu berhati-hati akan hal itu. Ada saat-saat baik dan ada saat-saat buruk dalam hubungan antar manusia. Aku tidak terlalu memikirkannya, sambungnya. Sintayong akan mengikuti turnamen yang sangat penting. Sintayong akan menunjukkan kualitas terbaiknya melalui turnamen itu karena dia adalah pelatih yang berkualitas dan aku pikir dia akan memberikan hasil terbaik. Yang terbaru, Sintayong berhasil membawa Indonesia melangkah ke Piala Asia. Ini merupakan catatan bersejarah karena ia menjadi pelatih pertama yang mampu membawa 3 timnas Indonesia melaju ke ajang Piala Asia. Walau di saat awal kedatangannya banyak yang meragukan, Sintayong kini mulai menunjukkan kehebatannya. Memang perjuangannya membangun Indonesia menjadi seperti sekarang bukanlah hal yang mudah. Masih teringat dengan jelas ketika Sintayong mengaku kewalahan menangani timnas karena ada banyak hal yang harus diperbaiki. Masalah tersebut bahkan juga dikritik oleh Jose Mourinho kala membawa Chelsea melakukan laga persahabatan bersama timnas Indonesia All-Star. Setelah melalui banyak hal dan perubahan, terbukti Sintayong mampu membawa dampak positif bagi Indonesia. Pelatih Argentina juga memuji para pemain Indonesia dahulu. Ia juga berpesan bagi Indonesia untuk meneruskan tren positif yang sudah berlangsung. Langkah selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Brunei di babak pertama dalam format kandang tandang yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Menilik peringkat FIFA, Brunei hanya menempati posisi 191. Di atas kertas tentunya timnas Indonesia berstatus unggulan, apalagi kedua tim sudah sering bertemu di turnamen level Asia Tenggara. Namun tetap saja haram hukumnya meremehkan Brunei.
Apalagi mereka dilatih juru taktik asal Spanyol, Mario Rivera. Yang menarik dari timnas Brunei adalah keberadaan sosok pemain yang memperkuat tim Liga Thailand, Ratchaburi FC, yaitu Faik Jeffrey Bolkiah. Ya, dari namanya saja sudah bisa diketahui, Faik Jeffrey Bolkiah merupakan keponakan dari Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, yang bikin melotot, sosok Faik dilaporkan memiliki kekayaan bersih sekitar 20 miliar pound sterling. Jika dirupiahkan bisa membeli piala AFF. Jumlah kekayaannya disebut melebihi dua superstar sepak bola, Lionel Messi dan Ronaldo. Patut ditunggu apakah sosok Faik akan tampil saat Brunei bersua Indonesia. Mengingat ini agenda FIFA, seharusnya pemain kelahiran Los Angeles pada 9 Mei 98 ini akan bermain. Apabila menilik ulang catatan pertemuan antara kedua tim, Indonesia memang lebih superior ketimbang Brunei. Namun ada beberapa momen di mana tim merah putih tergelincir. Sepanjang catatan sejarah, Indonesia dan Brunei sudah berjumpa sebanyak 11 kali. Momen pertama terjadi pada SEA Games 1977. Ketika itu Garuda unggul 4 gol tanpa balas. Adapun pertemuan yang paling anyar terjadi pada Piala AFF 2022. Pada laga ini, Indonesia masih terlalu tangguh, sehingga bisa menang dengan defisit gol yang telak. Sejauh ini, Indonesia berhasil memenangi 7 pertandingan ketika berjumpa Brunei. 2 pertandingan berakhir imbang dan 2 sisanya berujung dengan kekalahan. Momen kekalahan ini tepatnya terjadi pada ajang Merlion Cup 1983 saat Indonesia kalah 0-1 dari Brunei. Sedangkan kekalahan lainnya terjadi pada 1990 dengan skor yang sama.